Yo ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Yo ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Rutin olahraga dan aktivitas fisik 30 menit sehari. Cek kesehatanmu 6 bulan selalu ke puskesmas atau posbindu. Jauhi rokok, alkohol serta narkoba, karena itu sungguh berbahaya. Kendalikan stres dan berpikirlah positif, jadi generasi kreatif. Makanlah makanan dengan gizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan. Hidup sehat mulai dari diri kita, mulai saat ini juga. Yo ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Yo ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar juga bugar kuat. Rutin olahraga dan aktivitas fisik 30 menit sehari. Cek kesehatanmu 6 bulan selalu ke puskesmas atau posbindu. Jauhi rokok, alkohol serta narkoba, karena itu sungguh berbahaya. Kendalikan stres dan berpikirlah positif, jadi generasi kreatif. Makanlah makanan dengan gizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan. Hidup sehat mulai dari diri kita, mulai saat ini juga. Hidup sehat mulai dari diri kita, mulai saat ini juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan kondisi Anda juga sama seperti yang baru saja dinyanyikan oleh teman-teman Nala Suara Band ya. Ini lagu apa sih? Bentar lagi booming nih lagu, bentar lagi viral ini lagu. Inilah jingle Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, jadi tadi sudah ngajakin ya, ayo sahabat, ayo budayakan pola hidup sehat gitu. Jangan lupa cek kesehatan, sudah ada posyandu, sudah ada posbindu, sudah ada puskesmas gitu ya. Dan bagaimana kondisi Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat. Kalau kita berbicara mengenai kondisi Indonesia saat ini yang masih mengalami 3 masalah kesehatan. Jadi nama kerennya adalah triple double burden disease. Itu apa sih? Jadi gini nih, kurang lebihnya deh yang saya baca dari beberapa artikel, yaitu penyakit menular yang masih perlu diturunkan dan juga penyakit tidak menular yang masih terus mengalami peningkatan. Terus ada juga muncul penyakit jenis lain yang seharusnya ini tuh sudah bisa diatasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai hidup sehat, perilaku yang tidak sehat yang berkelanjutan ini loh yang berbahaya. Kedepannya ngapain sih? Generasi jadi nggak berkualitas gitu ya. Kemudian kita tidak bisa membentuk generasi yang nantinya mereka tidak akan mampu bersaing di era globalisasi. Efeknya panjang, nggak cuma hari ini saja. Untuk itu tema yang kita angkat hari ini sama dengan jingle Germas tadi, yaitu Germas dimulai dari kita. Jadi kalau nggak dari kita, dari siapa lagi gitu ya. Karena bukan jadi PR-nya pemerintah
pemerintah aja. Dan acara ini merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di studio sudah hadir 2 narasumber yang siap nanti akan berbincang dengan saya terkait tema kita, Germas dimulai dari kita. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah Bapak Syukron Arif Mutakin SE dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Syukron. Waalaikumsalam Mbak Fira. Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah. Tapi harus spesifik nih Pak. Jiwa raga. Jiwa raga sehat. Insya Allah semuanya sehat hari ini. Semuanya harus sehat. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mbak. Ya, nanti Pak Syukron akan menjelaskan lebih lanjut nih. Kira-kira sejauh ini Germas sudah jalan gitu ya. Seperti apa evaluasinya? Kemudian satu lagi, kalau misalnya Anda pengen tahu lebih detail gitu ya mengenai Germas itu apa, terus ngapain aja kita supaya bisa mencegah penyakit-penyakit yang tadi saya sudah sempat omongin di awal gitu ya. Penyakit tidak menularnya tetap ada, penyakit menularnya masih harus diturunkan, penyakit lama yang harusnya sudah bisa diatasi masih ada. Di samping Bapak Syukron ada Bapak Susilo Wirawan SKM MPH, beliau adalah Kaprodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Apa kabar Pak Susilo? Baik, sehat. Salam sehat. Salam sehat. Matur nuwun. Salam sehat. Sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah, mahasiswa-mahasiswanya juga pada nonton nih. Ya, Pak dosen lagi siaran hari ini. Oke, sebelum saya ke Pak Syukron, saya akan nanya dulu mengenai Germas nih Pak. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, kalau yang dimaksud dengan Germas sendiri itu yang seperti apa? Kalau kepanjangannya itu kan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu ya. Kenapa muncul program ini? Sebenarnya diinisiasi dari awal tahun 2015 ini pada saat awal pemerintahan Presiden kita Jokowi, bahwa ternyata ada tren perubahan penyakit, pola perubahan penyakit. Ya, dari yang semula itu banyak penyakit menular. Jadi di tahun 1990-an itu sebagian besar didominasi oleh penyakit yang menular. Nah, ternyata trennya meningkat yang penyakit tidak menular. Sehingga pada tahun 2015 itu penyakit tidak menular itu justru mendominasi penyakit-penyakit ini, dan celakanya lagi ini menghabiskan begitu banyak anggaran. Nah, ini. Ya, begitu banyak anggaran. Anggaran yang kala itu 2014 kan ada BPJS untungnya gitu ya. Tetapi kan tidak selamanya nanti pemerintah akan menanggung itu semua gitu. Dan sampai sekarang itu trennya masih terus meningkat, mengalami peningkatan. Sehingga pada waktu itu kebijakannya Presiden kita mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2017 yang Germas ini. Kemudian diterjemahkan nanti di tiap daerah, gubernur, bupati menerjemahkannya sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Begitu kira-kira. Oke, baik. Nah, kalau yang di daerah nih beliau yang paham nih Pak Syukron. Sudah turunan dari Impres Pak. Iya, betul. Kalau di DIY sendiri mulai tahun berapa mulai digalakan lagi Germas ini Pak? Ya, kalau tadi kan disampaikan mulai dari 2017 ada instruksi. Nah, kemudian dari Jogja, dari DIY sendiri ya, itu kan implementasi dari Germas itu kan muncul namanya rencana aksi daerah, Mbak. Rencana aksi daerah yang itu dikeluarkan oleh Gubernur DIY tahun 2021 dan itu terkait dengan apa itu yang harus dilakukan, apa melakukan apa, siapa melakukan apa, rencana aksinya seperti itu kan. Nah, siapa yang terlibat di situ ya, kalau dalam instruksi dalam RAD yang gubernur ini kan banyak, semua pihak itu melakukan, mulai dari pemerintah sendiri, kemudian dari swasta, kemudian LSM, NU, dan semuanya bareng-bareng. Karena gerakan masyarakat hidup sehat ini nggak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Tadi disampaikan pemerintah ngajak, tapi kalau yang diajak nggak mau kan ya sama saja kan gitu kan. PR-nya pemerintah terus. Iya, makanya ini harus bareng-bareng. Makanya dalam RAD itu siapa melakukan apa itu bareng-bareng dilakukan. Termasuk dalam ini ada masyarakat itu sendiri. Tadi benar tadi dalam jinglenya tadi gerakan hidup sehat itu mulai dari diri kita. Gitu. Jadi ini sudah mulai dari 2021 gitu. Yang di DIY ya, turunan dari Impres tadi. Iya, betul. Baik. Nah, sejauh ini karena fungsinya dari DPRD kan satu, selain dari regulasi penganggaran, beneran bengkak penganggarannya gara-gara tadi yang disampaikan Pak Susilo. Iya, kalau dari sisi anggaran memang postur APBD DIY sendiri kan kita selalu memenuhi apa yang menjadi mandatory spending kesehatan itu ya 10%. Jadi dari saya masuk di DPRD DIY ini kan selalu
ketika melihat postur anggaran itu yang paling mandatory spending yang harus dipenuhi itu kita cukupi dulu, termasuk di kesehatan 10%. Hanya memang kemudian 10% itu kan tidak hanya kemudian yang untuk germas doang kan gitu. Ada yang untuk gaji, kemudian ada untuk kegiatan lain yang itu sebenarnya kalau itu dilaksanakan sih sebenarnya tujuannya untuk mendukung gerakan-gerakan itu. Karena gerakan ini kan tidak hanya bisa dilakukan dari parsial satu tematik atau kemudian enggak, ini harus komprehensif di semua lini gitu kan. Dari mulai pencegahannya sampai kemudian endingnya nanti seperti apa. Tapi saya lebih setuju kalau pencegahannya lebih digerakkan ya. Karena itu nanti kedepannya kan juga akan jadi lebih baik. Tapi jawabannya nanti dulu Pak, saya mau ke Pak Susilo lagi. Pak Susilo, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana germas itu kemudian ada dasar hukumnya awalnya di Impres nomor 1 tahun 2017. Kemudian jenis-jenis kegiatan ini dalam upaya melaksanakan program germas itu yang seperti apa saja tuh Pak? Sebenarnya kalau mau diringkas gitu sebenarnya ada 7 langkah ya. Tapi kalau diringkas yang tadi disampaikan ada hal-hal kecil yang sudah kita mulai seperti temanya ya, dimulai dari kita, dimulai dari sekarang itu. Ada hal-hal kecil yang sudah mulai kita lakukan. Karena kalau dibilang misalnya ini program yang sangat besar yang khusus gitu, saya kira enggak ya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan sehari-hari dan selama ini kita juga sudah lakukan. Hanya serius apa enggak, berasa apa enggak. Salah satunya adalah aktivitas fisik tadi seperti yang lagu yang dinyanyikan tadi kan 30 menit saja aktivitas kita untuk aktivitas fisik rutin sehari itu sudah cukup gitu. Karena sekarang ini kan trennya untuk kehidupan modern ya, kekinian itu kan istilahnya sedentary lifestyle ya. Artinya kehidupan gaya hidup yang serba mudah, gaya hidup yang hanya sedikit bergerak tapi konsumsinya banyak gitu ya. Yang bergerak jempol Pak sekarang. Semua aktivitasnya mau nonton, mau pesen apapun, pesen makanan, pesen apa pakai HP semua. Nah, itu aktivitas menjadi sangat berkurang, jauh seperti sebelum tahun-tahun saat teknologi sudah merambah yang seperti saat ini. Itu hal-hal yang kecil. Kemudian kalau yang untuk makan ya, kalau kami kebetulan saya dari gizi, makan buah dan sayur. Apa sih hebatnya makan buah dan sayur itu? Kan sederhana sekali ya, hanya makan buah dan sayur. Tapi kita lihat bahwa menurut 2018 Riskesdas ya, hasil Riskesdas bahwa rata-rata konsumsi orang Indonesia itu kurang, ya, lebih dari 50% kurang. Seberapa sih sebenarnya konsumsi sayur dan buah itu di atas, di bawah rata-rata nasional itu kita rata-rata masih sangat rendah itu. 95% itu yang tidak mengkonsumsi secara cukup. Betul, yang tidak mengkonsumsi itu hampir semua dong Pak hampir Susilo. Semua gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah mengkonsumsi sayur tapi seberapa banyak gitu. Kan kita biasanya kalau makanan ya, namanya orang Indonesia ya, biasanya karbohidratnya jauh lebih banyak gitu. Makan nasi yang banyak biar kenyang. Iya gitu. Belum lagi nanti misalnya mie instan ya, mie instan selama ini kan dianggap sebagai lauk kadang-kadang, bahkan ya ini orang Indonesia asli kalau nggak namanya makan nasi itu namanya tidak makan kan begitu. Berarti ini ada indikasi karbohidrat, lauk karbohidrat. Kemudian kalau tren anak-anak muda saat ini yang kekinian itu kan lebih ke fast food tapi lebih cenderungnya ke junk food. Apa bedanya fast food dan junk food? Kalau fast food itu makanan cepat saji ya, kalau junk food itu makanan sampah. Ya, istilahnya sampah ya, junk food. Itu beda ya Pak? Beda. Karena orang-orang kalau yang makanan namanya cepat ya penyajiannya cepat. Warung Padang juga kalau disajikan 1 menit kita datang sudah dapatkan ya makanan cepat juga kan, disebut fast kan, fast cepat. Tapi makanan Padang kan tidak berarti junk food juga, itu hanya fast food saja. Hanya cepat. Tapi yang dimaksud di sini adalah junk food. Makanan-makanan yang biasanya tinggi kandungan lemak, tinggi kandungan karbohidrat, dan sedikit mineral dan vitamin. Makanannya sudah junk food, kemana-mana sudah mulai sedikit bergerak gitu ya. Selesai sudah hidup kita berarti. Tapi sebenarnya dimaksud aktivitas fisik selama 30 menit itu apakah harus olahraga, harus ke gym, harus seperti apa Pak? Bisa kalau misalnya kita ke aktivitas di kantor, kita bisa jalan kaki. Kita jangan melulu hanya mengandalkan teknologi, misalnya kalau ada lift ya, yang enggak usah lah pakai lift gitu. Kenapa harus kita jalan-jalan? Kami di Poltekkes Jogja itu setiap tangga itu ada, kalau satu tahapan tangga itu 0,5 kalori berkurang. Jadi mahasiswa kalau mau naik ke atas ya
naik ke atas, kalau 10 tangga berarti minimal 5 kalori Tinggal akan berkurang. dikalikan Iya, gitu ya. Itu Oke, gambarannya seperti itu. oke, Artinya itu hal-hal oke. sederhana sebenarnya. Baik, jadi kalau misalnya di kantor Anda ada 20 lantai ya 10 lantai naik tangga, 10 lantai lift. Iya, nggak nggak lah. usah, walaupun ada 50-50, liftnya, tapi iya. ya liftnya biar untuk yang tua-tua aja Oh, lah. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai Germas dimulai dari kita. Tetap bersama kami tentunya dalam ranah publik, kami kembali sesaat lagi. Berawal dari cintaku pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau kulihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kulihat sayang nyatakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa, cinta mendapatkan segalanya. Kau mulai lagi dengan tiga lakumu, ku tersipu malu. Kau titip salam lewat teman baikku, berdetuk jantungku. Malu-malu tapi mau kulihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kulihat sayang nyatakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa, cinta lebih dari segalanya. Cinta kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa, cinta mendapatkan segalanya. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa, cinta mendapatkan segalanya. Cinta cinta cinta. Oke, kembali lagi dalam ranah publik. Kita masih berbicara mengenai Germas dimulai dari kita. Seperti lagunya tadi, kamu yang pertama. Jadi ayo kamu jadi yang pertama juga untuk memulai gerakan masyarakat untuk hidup sehat ya. Baik, kita kembali lagi dan kita obrolin lagi. Tadi baru ada 7 langkah yang Pak Susilo sampaikan ya mengenai Germas. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Yang kedua adalah mengenai Makan buah dan sayur. makan buah dan sayur, yang dimana dari hasil Riskesdas 2018 95,5% ternyata kita sudah makan buah dan sayur, benar ya Pak Betul, ya? Cuman tidak sesuai dengan porsi kita. Iya. Berarti itu setiap usia ada ininya sendiri ya? Iya, ada normal konsumsinya. Kalau di kami namanya DKGA, Daftar Komposisi Bahan Makanan ya. Oke, oke. Sebelum saya lanjutkan lagi nih ke aktivitas fisik dan juga makan buah dan sayur, saya ke Pak Syukron dulu. Melihat implementasi selama ini kan dari 2021 nih Pak. Kalau Pak Syukron melihatnya di DIY seperti apa tuh implementasi Germas Pak? Jadi kalau sesuai dengan peraturan Gubernur 103 2021 itu kan banyak, ada 5 hal yang gerakan dalam instruksi Gubernur itu ada 5 hal, 5 kegiatan yang itu masuk dalam kegiatan Germas di DIY. Satu itu peningkatan aktivitas fisik dan rohani, itu yang pertama. Yang kedua peningkatan
peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat. Kemudian yang ketiga itu penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Kemudian yang D itu peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dan yang terakhir peningkatan kualitas lingkungan. Nah, ada 5 hal itu yang menjadi konsen ya dari Pergub ini dalam rangka untuk gerakan hidup sehat. Nah, bagaimana implementasinya ya? Dari 5 kegiatan ini kan turunannya banyak sekali, Mbak. Betul. Mulai dari aktivitas fisik dan rohani itu di dalam Pergub itu mengatur bagaimana membudayakan perilaku hidup, menyiapkan kebugaran tubuh misalnya, kayak semacam merutinkan kegiatan aktivitas fisik tadi kayak nggak mager-mager terus gitu kan ya, itu harus senam misalnya. Nah, senam kan ada banyak, apapun yang penting gerak kan gitu kan. Mau gerak di berapa sih 30 menit ya? 30 menit sehari. Itu kelamaan kalau itu mungkin. Kalau 10 menit, 15 menit kalau itu diniatin sebenarnya juga cukup. Tapi kalau bagus itu 30 menit. Tapi kalau kita niat untuk olahraga ya saya kira dengan itu kesungguhan saya kira kalau ya kan kondisi masing-masing orang berbeda ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu selain aktivitas juga rohani gitu kan. Jangan sampai nanti fisiknya sehat tapi rohaninya terganggu, nggak kuat ya. Ini bahaya nih. Nah makanya itu tadi kalau ngomong rohani kan juga bagian dari untuk mendukung perilaku hidup sehat sendiri. Nanti kalau terganggu repot nanti. Nah yang kedua itu peningkatan edukasi pada perilaku hidup sehat. Nah ini kan kegiatannya juga banyak perilakunya ya, mulai dari kita kampanye, kemudian edukasinya, memberikan edukasi ke masyarakat, kita tulisan-tulisan, poster dan yang lain-lain. Kemudian penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Tadi yang disampaikan bagaimana kemudian di dalam Pergub ini mengatur salah satunya adalah kegiatan mengawasi makanan yang ada di lingkungan sekolah pendidikan. Wah, ini bisa jadi peluang nih Pak Syukron. Benar. Saya bisa mau buka catering yang di situ ada tulisannya kalori per hari sekian berdasarkan Pergub nomor sekian, itu bisa ya? Iya. Wah, itu bisa peluang usaha. Usaha gitu. Langsung ditangkap gitu kan. Langsung ditangkap. Ya, itu jadi bagaimana, karena gini, perilaku hidup sehat itu kan nggak bisa kemudian hanya dilakukan oleh orang yang sudah lanjut atau sudah tapi itu ada dari anak, karena itu menjadi kebiasaan nanti. Misalnya, kalau makan anak itu bagaimana kandungannya itu, atau mungkin makanan yang dimakan itu tadi ya junk food atau ini kan harus kita lihat benar-benar enggak di lingkungan sekolah itu kadar gizinya tercukupi atau justru sampahnya yang banyak kan gitu kan. Nah, ini harus itu diawasi. Itu salah satu gerakannya. Kemudian percepatan pencegahan dan deteksi penyakit itu juga mulai bagaimana mendeteksi penyakit yang menular maupun yang tidak menular yang itu bisa dicegah gitu kan. Nah, salah satunya itu mulai dari usia-usia dini, dan ini terus digalakkan pada sekolah semua sekolah, karena kuncinya memang di sekolah menurut saya. Karena di masyarakat itu anaknya putra-putranya itu berperilaku hidup mungkin nanti akan menular ke orang tuanya kan. Malah justru anak-anak yang sekarang ngajarin orang tuanya. Harusnya, karena mereka lebih masih polos kan. Apa yang dilakukan itu pasti ya karena apa yang dididikan di sekolah dia akan berperilaku di rumah, nanti orang tuanya akan ngikut sendiri, wah gak enak anaknya aja berperilaku hidup baik gitu kan. Dan masih mau menegur misalnya ngerokok misalnya, anaknya ngerokok, Pak mbok jangan ngerokok, pasti orang tuanya juga akan minimal menyesuaikan diri lah, nggak ngerokok di dalam lingkungan rumah tangga itu minimal itu untuk poin yang ketiga ya. Berarti masih ada 2 poin lagi, tapi nanti disambung berikutnya. Saya ke Pak Susilo lagi. Saya selain aktivitas fisik tadi ada juga di poin diatur gitu di Pergubnya. Yang kedua mengenai buah dan sayur. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga itu merokok tadi ya kebetulan. Yang ketiga itu merokok ya. Sinkron. Jadi Indonesia ini ada salah satu penelitian dari dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UI tahun 2022 bahwa rata-rata konsumsi bukan berarti dimakan ya Pak. Konsumsi tembakau penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah 11%. Itu 11%. Ya, 11% dari total biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu biaya dalam 1 bulannya itu 1 juta, berarti 11% itu ya 110.000 ya untuk membeli rokok. Ya, tembakau, produk tembakau tidak selalu rokok, ada yang susur, nginang dan sebagainya, tapi produk tembakau. Kalau vape itu
vape tidak termasuk. Tidak Tapi masuk. itu apa? Ya mungkin tren kekinian Belum nanti ya. ke depannya ya. Iya. Siapa tahu akan ada Ini yang tembakau, riset betul. baru gitu. Ya, artinya bahwa dengan mengambil sebagian anggaran dari rumah tangga itu nanti akan ada kos lain yang berkurang kan. Oke. Dan dari penelitian itu juga disebutkan ternyata anggaran untuk belanja makanan bagi keluarga itu juga serta-merta juga berkurang. Harusnya kan itu Bisa lebih buat banyak untuk, nah misalnya anggaplah 20% untuk belanja makan, ini karena 11% untuk biaya tembakau, jadinya kan tinggal sisa berapa ini? 9% untuk anggaran. Yang harusnya bisa beli telur, nggak bisa beli telur. Iya betul. Harus Jadi nasi ini daging. yang menjadi salah satu juga penyebab, karena mungkin Presiden kita juga sangat concern terhadap stunting ini, khususnya bagi masa depan negeri kita ya. Jadi anak-anak ini kan tidak boleh terjadi stunting itu, dan anggarannya itu mungkin di keluarga sendiri ya juga terjadi apa ya, ketidakbenaran seperti itu dalam pengelolaan keuangan keluarga. Gitu. Oke, itu rokok ya nomor Rokok, 3. iya, Jadi betul. nyambung dengan yang tadi disampaikan Pak Syukron. Kemudian yang nomor 4 apa? Ada Yang 7. nomor yang berikutnya alkohol ya. Tapi ini mungkin kalau alkohol tidak terlalu banyak ya di Indonesia. Tapi saya ingin menekankan begini. Konsumsi alkohol, kami juga dari gizi, kami kan mengenal sumber zat gizi utama itu hanya 3. Karbohidrat, protein, lemak. Oke. Alkohol termasuk sumber energi enggak? Sebenarnya kalau dikonsumsi iya. Tapi Ini bukan sumber energi yang lazim. oke. Ya, kalau yang ini, yang 3 ini, sumber energi kalau kita konsumsi ya berarti jadi tenaga, jadi energi, jadi ATP dipakai untuk aktivitas. Tetapi kalau alkohol ini juga kalau dikonsumsi maka bisa di metabolisme menjadi energi juga. Bahkan nilainya cukup besar ya. Kalau lemak itu 9, kalau protein itu 4 kalori dalam 1 gramnya. Kemudian karbohidrat itu 4. Alkohol ini 7 dalam setiap gramnya itu 7 kalori dihasilkan. Artinya apa? Orang yang tidak mengkonsumsi makanan yang lain tapi cukup mengkonsumsi alkohol pun sebenarnya bisa punya energi yang besar. Jadi tidak heran biasanya mereka-mereka yang mengkonsumsi alkohol itu punya energi yang besar ya. Diutik sedikit langsung marah itu ya, euforia. Jadi ini energinya besar sekali. Satu lagi yang kita fenomena di kita mungkin di lingkungan anak-anak muda ini ya, itu ada jenis yang apa istilahnya itu oplosan ya Pak ya. Itu oplosan. Itu masih marak ya Pak sekarang ya. Cifas, Pak. Iya. Diinflasikan. ini juga celakanya itu bukan konsumsi alkohol yang benar itu. Jadi kalau alkohol itu sebenarnya etil alkohol ya, atau etanol disebut. Etil alkohol itu yang biasa dikonsumsi. Cuma ya kembali kalau kita kan masyarakat religius ya, orang Islam kan tidak boleh mengkonsumsi itu. Tapi beberapa yang lain ya, walaupun Islam juga ada juga sih yang konsumsi seperti itu. Nah ini kalau yang etil alkohol itu memang tadi itu di metabolisme jadi 7 dalam 1 gramnya kalori menjadi 7 ya? kalori. 7 kalori. Tetapi kalau itu yang etil alkohol atau etanol. Tapi yang dikonsumsi di masyarakat anak-anak biasanya anak muda itu metil alkohol jenisnya. Metil alkohol atau biasa disebut sebagai metanol. Itu metanol berapa, itu bukan jenis yang bisa di metabolisme jadi energi. Dia itu jenis bahan-bahan untuk pelarut cat, bisa untuk kuku itu ya. Jadi itu bukan makanan tapi dikonsumsi, makanya nggak heran ada yang mengkonsumsi oplosan itu. Jadi over. Iya, bablas. itu sama-sama alkohol tapi beda derivatnya. Baik, ini kalau Pak dosen berbicara itu semuanya by data gitu ya. Saya tuh kayak berasa lagi kuliah 3 SKS. Baik, Pak Syukron itu juga ada diatur Pak dari kelima tadi yang Pak Syukron sampaikan. Terakhir kan tadi yang ketiga rokok ya. Tadi rokok yang kemudian dalam tadi makanan memantau peredaran makanan dan yang berbahaya. Ini salah satunya adalah tadi ya, selain di sekolah tadi adalah ini alkohol. Jadi bagaimana memantau peredarannya itu. Makanya itu yang harus, kalau aturannya sih ya ada beberapa aturan yang ada memperbolehkan menjual dengan kadar-kadar tertentu gitu kan. Nah, itu tapi harus dibatasi juga tadi, jangan sampai nanti masyarakat bebas, karena nggak boleh juga karena kalau yang terlalu berlebih nanti usia-usia yang belum itu kuat secara fisik kan jadi, atau kemudian salah penggunaan tadi yang tadi disampaikan itu berbahaya sekali untuk kesehatan. Jadi ini tidak hanya untuk anak-anak muda tapi orang tua juga harus punya kontrol gitu ya di keluarganya, khususnya untuk anak-anak. Jadi tadi ada 7 langkah yang dimaksud dalam gerakan masyarakat sehat. 1, aktivitas fisik, yang kedua makan buah dan sayur, yang ketiga tidak merokok, yang keempat nah ini
no alkohol. Mungkin kalau di daerah lain, di tempat-tempat yang dingin gitu di luar betul, itu masih diperbolehkan ya, karena memang itu apa namanya, mereka membutuhkan itu untuk tubuh dan membolehkan gitu. Beberapa mungkin yang agak strike ya dalam agama yang dilarang itu, di Islam itu kan memang sedikit yang banyak itu jadi memabukkan, makanya sedikit pun kan memabukkan. Artinya bahwa mendekati atau mengkonsumsi sedikit pun itu tidak boleh. Gitu, Itu kan sangat strike gitu ya kalau di agama Islam. Tetapi memang di beberapa budaya kita yang lain itu masih membolehkan. Ya, anggaplah teman-teman yang di timur, teman-teman kita yang sana itu kan sudah menjadi budaya ya Pak. Dan itu menjadi budaya, dan saya kira kalaupun diatur itu tidak masalah, kembali ke personilnya ya, bahwa itu tidak boleh berlebihan. Oke. Kemudian setelah tidak merokok, alkohol, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya itu deteksi dini ya. Deteksi dini. Deteksi dini untuk tadi itu mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit yang katastrofik ya, penyakit apapun ya. Itu deteksi dini ini salah satu cara pencegahan yang cukup efektif itu dengan berbagai macam deteksinya. Anggaplah misalnya ini salah satu di antaranya kita yang sudah usia Pak? Berapa 50 tahun sudah ada? Belum. Masih 50 tahun ini. Misalnya biasanya kalau kita itu laki-laki itu lingkar perut misalnya ya. Oh, itu juga harus diukur tuh? Iya, harus diukur. Itu ada risiko di dalam riskesdas itu. Lingkar perut orang laki-laki, laki-laki itu 90 cm. Ya, Pak Sukron langsung tarik napas. Beliau langsung tahan napas. 90 cm. Nanti saya tanya juga nih, kalau laki-laki harus diukur lingkar perutnya, perempuan juga nggak ya? Iya dong. Tapi setelah yang satu ini ya Bang Maya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam ranah publik setelah jeda berikut. Anda masih bersama kami dalam ranah publik, kita berbicara mengenai germas dimulai dari kita. Siapa lagi kalau bukan dari kita ya. Baik, tadi sebelum jeda disampaikan bahwa cek kesehatan secara rutin. Salah satunya nih harus mengukur lingkar perut ya. Nah ini kalau tadi dikatakan untuk laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. 90 cm ya, bukan inci ya, senti. Nah kenapa Pak harus begitu? Karena memang trennya ya kali ya. Postur tubuh laki-laki usia makin dewasa itu memang normal ya, lemaknya itu akan bertambah. Dan dia akan di bagian perut. Nah, kalau untuk yang perempuan itu ukurannya lebih kecil sebenarnya, 80. Kecuali ada kecualinya, kecuali sedang hamil. Saya udah mau nyari meteran nih, mau ukur Pak. Ya 80 itu untuk perempuan, kecuali yang hamil. Artinya kalau hamil kan dikecualikan. Kan mungkin besar tuh karena itu normal. Tapi kalau laki-laki 90, 80. Itu cek kesehatan mengenai lingkar perut. Kemudian yang lain apa yang harus kita cek? Terutama kalau kita ke penyakit-penyakit yang tidak menular ya, katastrofik itu lebih ke CA ya. CA misalnya untuk kaum perempuan itu pemeriksaan dininya itu IVA ya, atau kalau dulu namanya pap smear itu untuk deteksi deteksi. Kita ngomongin kanker serviks nih. Betul. Itu juga salah satu upaya untuk deteksi dini gitu. Kemudian kalau untuk yang hipertensi, penyakit hipertensi itu ya tentu saja untuk cek tekanan darah ya, tekanan darah. Kemudian yang lain lagi adalah yang sekarang juga banyak sekali penyakit-penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu untuk ukurannya adalah dengan mendeteksi kadar gula darah. Baik pada kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa maupun kadar gula darah 2 jam PP. 2 jam PP itu 2 jam postprandial setelah makan itu. Jadi memang setiap kondisi itu berbeda-beda. Misalnya saat saya puasa kadar gula darahnya tentu rendah. Tapi begitu 2 jam PP, 2 jam postprandial pasti nanti akan tinggi. Jadi kalau kita mau ngecek gula darah harusnya gimana? Kita makan dulu terus setelah 2 jam? Nanti akan ada 3 ukuran atau minimal ada 2 ukuran itu. Jadi kan nggak bisa terus. Kalau yang pertama itu ada namanya pemeriksaan gula darah acak ya, atau sewaktu. Kalau itu nggak bisa jadi ukuran, bisa saja saya periksa habis makan atau bisa jadi sedang puasa. Tetapi yang 2 ini 2 jam
PP 2 jam postprandial tadi dengan yang gula darah puasa ini bisa dijadikan ukurannya. Jadi ada rentangnya. Oke, jadi kalau mau cek gula darah saya baru makan 2 jam yang lalu itu bisa jadi ukuran? Bisa jadi ukuran. Tapi biasanya nanti kalau mau pemeriksaan itu kan dikondisikan biasanya. Oh besok ada pemeriksaan kadar gula darah. Oh puasa dulu ya Bu ya. Nanti diambil di puasa, habis itu disuruh makan. Kemudian 2 jam kemudian balik lagi di situ untuk diambil darahnya lagi. Oh itu valid ya kalau begitu ya. Baik, itu untuk gula darah. Kemudian ada cek lagi yang lainnya apa ya? Itu kalau untuk anak-anak untuk apa ya? Ini yang stunting, yang kayak gitu-gitu ya biasanya tinggi badan, berat badan itu kita menggunakan IMT ya. IMT itu untuk indeks massa tubuh itu untuk menunjukkan orang itu kondisi tubuhnya itu seperti apa, itu kurus, gemuk, tinggi, apa namanya ya stunting yang tadi itu untuk anak-anak itu. Termasuk lingkar kepala ya Pak ya? Iya, jadi untuk cek kesehatan seperti itu. Baik, nah untuk cek kesehatan ini artinya kan masyarakat wajib tahu gitu ya, dan harusnya wajib melakukan gitu. Apalagi di puskesmas pun sudah ada ya Pak. Kalau dari Pak Syukron sendiri seperti apa nih Pak, kira-kira dari apa yang sudah dilakukan ke masyarakat? Ini masuk ke evaluasi nih dari fungsinya DPRD. Seperti apa nih Vaskes di DIY? Ya kalau kita dari sejauh kita melakukan pemantauan ya itu memang sebenarnya masih kurang menurut kami sih hari ini, bagaimana kemudian pola-pola gerakan masyarakat itu menjadi kebiasaan yang harus dijalankan oleh semua lini masyarakat gitu kan. Hanya memang ya kalau pemerintah DIY tentu saja ya terus ya kayak kita sering melakukan kegiatan misalnya pemeriksaan cek kegiatan kesehatan, kemudian dan itu dilakukan rutin kan, puskesmas itu sering ke sekolah atau ke lingkungan masyarakat, itu bahkan kerjasama dengan juga lembaga-lembaga pendidikan, baik event-event tertentu dan itu sebenarnya bagian dari yang dilakukan. Atau masyarakat bisa datang ke Vaskes untuk memeriksakan diri. Hanya memang seperti ini Mbak, hari ini yang ada masih terjadi idiom atau apa namanya pemahaman yang di masyarakat itu mending nggak ngerti daripada tahu tapi parno. Iya, gitu, saya tadi Pak Susilo ngomong soal lengkap, terus saya juga masalah. Artinya ketika saya sendiri pun misalnya, bener tahu, tapi kadang-kadang orang tadi ya mencoba masih muda, apa dimakan kan gitu kan, masih sehat gitu kan, apalagi misalnya kurang tidur tapi tetap aktivitas tetap jalan bagus, padahal kan itu justru nanti akan membuat aktivitas organ-organ tubuhnya akan berpengaruh gitu kan, atau masih tadi makan tertunda-tunda kan gitu kan, akhirnya menjadi aktivitas organ-organ tubuhnya juga menjadi lemah kan gitu kan. Nah ini pola tahu ilmunya atau tahu tapi mau melakukan itu kan niatnya kan gitu kan di sini sendiri, jadi oh iya ngerokok itu nggak baik gitu kan, tapi nyatanya ya tadi jumlah konsumsi rokok tetap ada dan banyak kan, masih banyak dan itu juga dilakukan. Nah memang ya kembali masalahnya kalau gerakan hidup masyarakat sehat kemudian itu meskipun pemerintah daerah hari ini ya kan kami pun terus memantau kan gitu kan, oh seperti apa, kayak hari ini misalnya Jogja penyakit non menularnya itu tetap tinggi, kita masih tinggi dan kecenderungannya akan kalau nggak diatasi memang ini Jogja menjadi kotanya semakin maju, semakin berkembang, pola aktivitas masyarakatnya anak mudanya itu berubah. Nah ini pasti akan terus bertambah, meningkat. Kalau nggak diantisipasi dengan kebiasaan dari diri sendiri tadi. Baik, penyakit tidak menular karena urusannya dengan kebiasaan kita, pola makan kita gitu ya. Kemudian selain tadi termasuk juga menjaga kebersihan kita, itu masuk ke penyakit tidak menular juga ya? Iya, masuk. Itu poin keberapa tuh dalam 7 ke-6 ya. Yang ke-6. Lingkungan itu yang ke-6 ya. Itu kalau kita udah masuk ke yang ke-6 nih. Ya, yang menjadi bagian dari upaya yang dilakukan dalam gerakan Germas ini adalah menjaga lingkungan. Saya kira ini kan semua orang bisa berperan mengambil bagian di urusan ini, bahwa lingkungan kita juga harus tetap senantiasa dijaga gitu, karena termasuk misalnya gini, penggunaan bahan-bahan yang bisa didaur ulang ini juga menjadi problem di kota-kota besar ya, yang tidak didaur ulang atau yang bisa atau tidak bisa didaur ulang gitu.
Karena misalnya penggunaan styrofoam, penggunaan plastik itu kan lama diuraikan ya. Kita bahkan nggak bisa diurai kayaknya bahkan nggak bisa diurai, mungkin puluhan ratusan tahun kemudian gitu. Bukan tidak bisa ya, pasti bisa, cuma butuh waktu berapa lama gitu. Styrofoamnya masih ada, kita udah nggak ada. Iya, apakah kita masih menemui dengan itu? Tadi bisa alternatif dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti berbahan kertas. Itu kan beberapa toko ya, supermarket, hipermarket maupun departemen store sudah banyak menggunakan plastik yang sekian tahun sudah bisa diuraikan, atau bahkan menggunakan kemasan pakai kertas saja gitu. Tapi terus yang untuk penggunaan pembungkus makanan ya itu tadi menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Ini juga salah satu upaya untuk tadi itu menjaga lingkungan tetap lestari. Gitu. Satu hal lagi, bisa kita menggunakan apa namanya itu ya, recycling, reuse, sama apa yang satunya itu ya. Jadi sebagian bisa menggunakan kembali untuk bahan atau benda-benda yang lain. Misalnya untuk bahan-bahan plastik kan nggak melulu dibakar, dibuang, tapi digunakan untuk kemasan tas, untuk apalah gitu kan. Hiasan dinding, hiasan meja gitu kan bisa. Itu salah satu upaya untuk mengurangi itu kan. Baik, jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini juga ada urusannya dengan sampah, ada urusannya dengan teman-teman pengelolaan sampah gitu ya. Dan ini menjadi masalah juga ya Pak untuk pengelolaan sampah ya. Masuk ke Germas ternyata itu. Diatur juga tuh ada di Pergub. Ya, ada. Di masalah lingkungan ini kan salah satu yang dilakukan itu adalah pengendalian pencemaran badan air. Jadi bagaimana penyiapan air, kualitas air yang baik itu satu. Yang kemudian penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan itu di kesehatan. Kemudian mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah. Itu ada di gerakan kita. Dan ketiga itu mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Jadi tadi sudah lingkungan itu kan bagaimana kemudian orang mengurangi faktor-faktor yang itu bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit di lingkungan kita. Ya tadi ada plastik, styrofoam, penggunaan bahan-bahan yang itu sebenarnya kalau itu langsung kita menjadi pendukung konsumsi kita kan bisa berbahaya di kemudian hari. Nah, itu salah satu gerakannya. Tapi kemudian bahwa sampah ini kan satu hari ini menjadi problematika yang signifikan di DIY ya. Nah, kalau sampahnya tidak ditangani dengan baik, ya makanya kemudian ada muncul bank sampah. Itu salah satu gerakannya. Selain adanya bagaimana kemudian melakukan penyadaran pada pemilahan, kemudian pemilahan, kemudian daur ulang, kemudian kalau enggak ya pemanfaatan dengan daur ulang, tapi pemanfaatan dengan membuat sampah ini menjadi bahan-bahan yang lebih produktif itu. Lebih bermanfaat. Entah itu mau dibikin prakarya, bikin tas, shopping bag lah segala macam. Dan itu sekarang kampanye-kampanye tentang bank sampah itu juga sudah banyak. Dan itu menghasilkan, karena sampah ini kan emas hitam kan gitu. Kita nggak tahu ternyata di situ ada. Sampah ini kan kita tidak orang mau membuang sampah itu malah mau bayar loh gitu kan. Iya betul. Kan beda dengan, dan itu bahan bakunya tersedia dan itu malah justru kita mendapatkan gratis. Malah justru kita bisa mengambil keuntungan orang yang mau membuang aja mau bayar kan gitu. Nah, kalau dimanfaatkan tadi wirausahaanya harus muncul lagi. Bagaimana kemudian memanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan nilai produksi yang lebih. Nah, mau ambil siapapun malah justru seneng orang. Dan kita tuh bingung seminggu nggak datang aja udah labakan gitu. Iya. Dan ke depan saya yakin akan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Dan sampah ini akan menjadi berharga nanti ke depannya. Kalau kita pintar memilahnya seperti itu. Baik, masih ada satu lagi nih yang saya belum tanyakan. Kan 7 langkah nih Pak. Baru 6. Kita simpan untuk sesi terakhir ya. Dan juga bagaimana sebenarnya pencegahannya. Karena kalau kita berbicara mengenai Germas, tidak hanya ngobatinnya gitu ya. Harus mencegahnya dulu nih. Nah tadi sudah ada beberapa, dari mulai anak-anak, dari mulai sekolah gitu. Dari sejak dini lah. Mereka harus benar-benar ditanamkan bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi yang terakhir. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Tema yang kita angkat masih mengenai Germas, dimulai dari kita. Tetaplah bersama kami, Ranah Publik akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami dalam ranah publik dan kita masih berbicara mengenai Germas dimulai dari kita. Nah, masih ada satu, kalau tadi sudah saya rangkum nih ya, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, no alkohol, cek kesehatan secara rutin. Yang terakhir tadi yang kita obrolin adalah mengenai lingkungan. Nah, yang terakhir nih Pak Susilo, 7 langkahnya nih, langkah ke-7 apa? Langkah ke-7 itu penggunaan jamban. Oke. Ya. Penggunaan jamban sebenarnya karena kayaknya remeh-temeh ya soal jamban kok masih masih dibahas sih. Iya. Tapi itu menjadi pertanyaan saya loh Pak tadi. Masa iya hari gini gitu Pak? Masih hari gini ya. Betul. Jadi memang ini kan Germas ini kan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Mungkin kalau di kita Jogja, wilayah Jogja ini kan sudah sadar terhadap buang air besar, buang air kecil gitu. Saya kira mungkin tanda kutip tidak bermasalah ya, relatif tidak bermasalah apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi nggak usah jauh-jauh. Kebetulan tahun lalu saya dapat proyek di Gunung Kidul ya, kurang lebih 1,5 bulan. Itu di Gunung Kidul kan juga kita tahu bahwa di daerah Gunung Kidul itu cukup sulit ya mendapatkan air untuk di waktu-waktu tertentu itu. Sehingga salah satu program pemerintah adalah menyediakan itu, memberikan bantuan kepada masyarakat di mana air itu dikumpulkan di satu tempat. Enggak mungkin dibagi-bagi. Ada memang beberapa yang sudah dialirkan ke rumah-rumah warga, tapi ada juga yang memang betul-betul sulit. Itu akhirnya ya tempat tandon airnya itu di satu tempat, termasuk juga di tempat buang air ya di jambannya di situ. Jadi dibikin jamban umumnya di situ. Iya di situ juga gitu. Jadi sementara masyarakat ini kan rumahnya di sana kan banyak. Nah, belum tentu juga punya air yang cukup untuk membuang hajat di rumahnya sendiri gitu, sehingga dia harus mesti menuju ke situ untuk sekedar membuang sampah. Itu dengan jarak berapa tuh Pak yang Bapak waktu itu? Lah, ya itu ada apa namanya? Ada kesulitan tersendiri. Kadang-kadang kan ya mohon maaf kalau misalnya kita sudah kebelet gitu kan, nggak perlu harus nunggu ke sana, harus mana yang terdekat itu. Begitu sampai sana masih antri pula. Masih antri lagi, harus menuju 300 meter ke rumah Pak Dukuhnya. Wah ini kan juga sebuah problem tersendiri. Jadi tapi ini saya kira hanya kalau di Jogja relatif tidak bermasalah sih sebenarnya, hanya yang tadi. Tapi kalau di tempat lain, di provinsi lain ya saya kira untuk penggunaan jamban ini juga beberapa daerah yang terutama daerah-daerah minus itu masih menjadi masalah ya. Oleh karena itu ini juga di dalam Germas dimasukkan menjadi poin yang ke-7 di mana di situ penyadaran untuk penggunaan jamban itu masih memungkinkan atau masih layak untuk dimasukkan sebagai satu bagian dari 7 yang ditawarkan di Germas ini. Oke, baik. Pak Syukron ternyata itu masih menjadi poin loh di langkah gerakan Germas ya. Dan program pemerintah desa kan dijambanisasi. Setiap tahun ada sekitar 2.500 program jamban yang disediakan untuk masyarakat. Siapapun boleh ngambil. Mbak mau ngambil? Oh makasih. Pak Syukron langsung namarin to the point straight. Tinggal masyarakat hanya disediakan lahan aja. Itu nanti disediakan, dibangunkan, tinggal nanti. Karena memang ya itu tadi, memang kalau Jogja ya, saya melihat kalau saya sudah mantau sampai daerah Minggir, kemudian sampai daerah Sleman lah minimal itu saya kira sudah cukup itu sudah nggak masalah. Tapi yang mungkin di Gunung Kidul, kemudian di Pulau Merogo yang daerah-daerah yang sulit untuk masih nyun sewu, banyak yang masih menggunakan alam kan gitu kan ya, misalnya di sungai gitu kan, dengan karena mereka ke sungai itu tidak hanya itu juga, mungkin ada banyak aktivitas yang mereka bisa satu paket gitu kan, gitu dan itu sebenarnya kan karena mereka mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya mereka yang melakukan membuang kotoran itu kemudian berdampak pada orang-orang yang di bawahnya kan gitu kan. Itu menjadi kualitas airnya tadi tidak baik. Kemudian kalau itu sampai membawa penyakit akan menular cepat. Nah ya, itu kan harusnya ini edukasi tadi, kembali ke edukasi kepada masyarakat ditingkatkan, dan ini ya bareng-bareng lagi kembali ke siapa melakukan apa tadi, kemudian rencana aksi daerahnya itu tadi. Nah, dan itu ya harus bareng-bareng gitu. Nggak bisa pemerintah boleh keluar-keluar terus pakai media-media yang tapi kalau masyarakat sendiri tidak mau berubah, tidak mau berubah ya sama saja. Oke, baik. Nah, sekarang kan kita ada akademisi, ada Pak dosen juga nih. Kira-kira kontribusi dari mahasiswa-mahasiswi, dari akademisi terkait dengan Germas ini apa saja, Pak? Ya, yang selama ini kami lakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat ya. Memang itu juga menjadi salah satu dari Tridharma
perguruan tinggi ya. Pendidikan perguruan tinggi kan Dikjat, pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada poin yang ketiga ini, pengabdian masyarakat ini kami melibatkan mahasiswa juga dan selain juga dosen, karena memang itu suatu kewajiban. Itu tanpa itu nggak bisa naik pangkat, nggak bisa dapat tunjangan, jadi kan wajib kan. Syarat nih. Iya, syarat kan. Nah, jadi ini beberapa kontribusi kita. Kalau kami, kebetulan saya di Gizi ya, kalau di Gizi terutama nanti kaitannya dengan konsumsi makanan yang tentang stunting dan sebagainya. Nanti ada dari jurusan kesehatan lingkungan, kami juga ada kesehatan lingkungan. Itu yang tadi itu, jadi lebih banyak kontribusinya di dalam kesehatan lingkungan. Kami di Poltekkes Jogja memiliki bank tadi yang disampaikan tadi ya, memiliki bank sampah. Nah, kami memiliki direkturnya bahkan sekarang menjadi bukan saya kan, diisi. Direkturnya sekarang menjadi ketua jurusan kesehatan lingkungan. Direktur namanya direktur bank, tapi ada bank sampah. Tapi jangan salah ya, ternyata banyak loh bisa digunakan. Jadi untuk salah satu tadi kan pertanyaannya apa aktivitas konkretnya. Jadi di dalam kami di Poltekkes itu ada bank sampah itu. Jadi pada waktu-waktu tertentu akan ditawarkan, sekarang waktunya ngumpulkan sampah-sampah plastik. Jadi seperti yang tadi itu, kalau kita buang sampah aja bayar kami enggak. Kami memberikan sampah, kita dibayar gitu. Nanti dapat duit per kilonya. Dapat duit, iya dapat duit, dikilokan nanti. Jadi plastik-plastik nanti dikilokan, walaupun diberikannya tidak setiap bulan ya, nanti tergantung berapa banyak yang dikumpulkan tadi gitu. Kemudian yang kedua nanti kontribusinya tadi dalam merokok ya. Kami juga karena institusi perguruan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan, kami kalau di tempat lain mungkin tidak boleh merokok di ruangan gitu ya. Kalau kami tidak boleh merokok di kampus, lingkungan kampus nggak boleh. Ada satu puntung, saya pernah pengalaman, satu puntung rokok saja tercecer di situ, dicari siapa yang ngerokok ini. Gitu. Wah, jadi ini sebuah kontribusi positif ya. Jadi kalau bawa rokok boleh, tapi disulut enggak. Gitu, jadi kalau digeledah itu ya boleh. Gitu. Nanti alasannya, wah ini ada tukang yang kerjakan, nanti akan malu gitu. Jadi tempat merokok ada nggak Pak? Tidak ada, kami tidak menyediakan. Jadi memang di beberapa tempat mungkin ada, kami tidak sama sekali membolehkan. Ya, jadi mungkin tahapannya awal-awalnya ya masih ya boleh, lama-lama diberikan satu tempat, lama-lama sekarang kami nggak ada lagi. Gitu. Jadi sudah nggak ada. Ini salah satu bukti bahwa kami juga melakukan sesuatu dari apa yang teori kita pelajari, kemudian kita konkretnya kita lakukan. Diimplementasikan. Betul, istilahnya diaktifasi ke masyarakat gitu ya. Betul. Baik. Saya ke Pak Syukran lagi. Bapak, kalau kita berbicara germas, ini erat kaitannya dengan kita mencegah untuk tadi ada penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit menular yang muncul lagi yang harusnya udah bisa diatasi, seperti apa Pak melihatnya? Ya, jadi memang kuncinya kuncinya untuk germas sebenarnya pencegahan. Karena kalau pencegahan itu dilakukan, semua masyarakat itu mengetahui tentang bagaimana mencegah penyakit itu dan melaksanakannya, ya saya kira nanti kualitas kesehatannya menjadi aman kan gitu kan, sampai nanti mungkin usia-usia panen penyakit misalnya yang usia-usia 40 ke atas, jangan sampai nanti itu muncul. Ya tetaplah kalau penyakit itu pasti akan muncul karena itu bagian dari sesuatu yang alamiah kan gitu kan. Kalau fungsi-fungsi tubuh kita menjadi menurun, pasti itu akan daya tahannya tubuh menjadi lemah dan itu potensi untuk muncul penyakit tinggi. Tapi minimal kan tidak di usia-usia dini kan gitu kan. Ada kan banyak kasus itu yang sebenarnya kayak kasus-kasus yang harusnya tidak muncul di usia-usia remaja atau itu muncul karena apa? Itu tadi pola-pola hidup. Nah, dengan gerakan ini tidak bisa dilakukan hanya kemudian kita tahu penyakit itu setelah kita menderita, tapi pencegahan itu. Nah, pencegahan ini dilakukan dengan cara tadi selalu edukasi, gitu kan, edukasi kepada bagaimana promotif, bagaimana meningkatkan informasi itu dengan memanfaatkan berbagai macam media yang ada, gitu kan, dan preventif tadi ya dengan tadi kalau konsumsi ya konsumsi makanan yang baik, kemudian lingkungan yang sehat dan yang lain-lain. Nah, lagi terakhir nanti pada sesuatu kalau sudah terjadi bagaimana tidak meningkat secara penyakit tadi, secara dia menjadi lebih parah. Nah, itu bagaimana itu mencegahnya seperti itu. Oke, baik. Dan di era digital seperti ini dan media sudah banyak sekali kita bisa akses ya Pak. Sebenarnya kalau mau cari makanan yang bergizi itu seperti apa? Itu googling aja keluar ya Pak. Iya, kalori yang kita butuhkan dalam satu hari keluar Pak. Iya, betul. Ada aplikasinya kan katanya? Ada. Ya, itu kalau untuk menghitung ya, untuk menghitung
zat gizi itu ada namanya Nutri Survey seperti itu ya, Nutri Survey. Jadi kalau kita misalnya makan 200 gram nasi, nanti karbohidratnya sekian, proteinnya sekian kan langsung keluar seperti itu. Tapi memang itu untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk mahasiswa kami yang mempelajari itu. Tapi dengan adanya arus teknologi ini semua orang bisa akses. Itu kan tinggal masukkan aja langsung bisa. Bahkan beberapa teman dosen itu membuat aplikasi yang memang dibuat khusus untuk memudahkan itu. Jadi lebih mudah. Oh ya, satu lagi yang kaitannya dengan kaitannya dengan deteksi deteksi tadi. Kami juga di kampus kami memiliki Posbindu juga. Jadi kami kalau punya Posbindu itu lebih semua bisa masuk ke sana ya. Kalau Posyandu kan anak-anak aja tuh. Yang dewasa ya pasti orang yang dewasa. Kami punya Posbindu. Terus kalau misalnya Mbak datang ke Polkesio mau cek apa saja ada gratis, tinggal mau pakai misalnya tensi ya kan tadi kan deteksi dini kan untuk hipertensi, datang saja ke sana tinggal masukkan tangan udah langsung berapa. Oke, nomor teleponnya berapa Pak? Mungkin saya bisa langsung. Oh iya boleh. Itu nggak ditungguin, artinya kan nggak ada orang yang lain kan, tinggal masukkan tangan aja, pencet langsung keluar 120/90 ya, tinggal langsung bisa. Jadi itu ya salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu yang Kermas deteksi Gerakan dini. Masyarakat Hidup Sehat. Ya, kalau tinggi badan, berat badan semua sudah ada. Oke, dan free ya di Poltekkes ini. Yang saya garis bawah itu karena kan masyarakat begitu Pak. Kalau yang bayar kayaknya nggak dulu deh. Nggak pakai bayar, silakan datang saja. Silakan datang, nggak pakai bayar. Ya Pak Susilo, terima kasih. Pak Syukron, matur nuwun. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, di mana instruksi presidennya sudah ada, turunannya pergubnya juga sudah ada di tahun 2021. Jadi marilah kita dukung bersama-sama. Kalau kita berbicara mengenai Germas, pembudayaan Germas ini menjadi salah satu strategi pembangunan kesehatan demi generasi kita ke depan yang berkualitas. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Ranah Publik kali ini. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dunia? Apakah harimu masih penuh dengan basa-basi cinta? Dari semua pria, hanya engkau yang membuatku tak mengerti. Ku tak mampu untuk menilai